Baik Yang Mulia. Ya. Menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar Ben Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya 8 tahun dari AKBP ke Kombes. Itu bukan karena kesalahan, karena saya tidak disukai. Dan dicatat sampai saya minta dipenjara kalau memang saya salah. Saya datang ke Pak Budi Waseso. Pak, salah saya apa? Kenapa saya susah sekali naik pangkat? Selalu di-cut. Jadi jangan bicara teori bagus semua. Saya jalan semua. Saya masuk Akabri untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Begitu lulus, beda sekali. Berbakti kepada pimpinan. Ya. Jadi ini mendasar sekali. Saya tidak punya kepastian. Makanya ada istilah Pomeo, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi mendingan begini daripada begitu. Ikan busuk dari kepala. Saya berusaha baik. Bapak boleh hitung perjalanan saya. Mungkin orang masyarakat tidak tahu. Karena apa? Ada kultus tidak boleh ini rahasia keluar. Saya banyak paham dan saya banyak tahu. Dan saya siap untuk jadi saksi itu. Termasuk Antasari. Saya tahu prosesnya bagaimana. Termasuk kasus Siska di Bandung yang diseret, saya tahu bagaimana kejadiannya. Makanya ada istilah, kalau hilang CCTV, pelakunya pasti yang butuh CCTV sebagai alat bukti tidak menjadi. Sebentar Pak. Terus kemudian, ya nggak, karena gini Pak, Bapak ingin dapat ujungnya, tapi saya pelaku Bapak tidak gali. Saya waktunya sendiri, terbatas, sorry mohon maaf Pak Darmaga. tapi Pak, masyarakat butuh Pak, waktu cuma sebentar. Nah, kalau saya aja, saya bukan mau curhat ya. Karena ini buat adik-adik saya, mereka tidak berani karena ketika kita dijalimi nggak bisa Pak, kita hanya takut kepada satu lembar TR keluar, selesai Pak, nggak bisa berbuat apa. Hidup kita dari lahir sangat tergantung dengan kertas. Tadi yang dibicarakan reformasi, nanti ujungnya hanya kertas yang bersifat rekomendasi tapi tidak dilaksanakan. Ujungnya apa? Cuman ngeluarin anggaran doang. Semua agenda-agenda ini hanya ujungnya program anggaran, program anggaran. Betul. Lalu kita bicara apa? Ya, dan semuanya ujung-ujungnya apa? Duit. Ada sekitar 11 jenderal bintang 3 aktif di Kepolisian Republik Indonesia, baik di dalam institusi Polri sendiri, demikian juga di institusi yang lain seperti di kementerian, di DPD RI. Kenapa juga belum diganti Kapolri? Diduga Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sedang menunggu kadernya, di mana kader itu adalah bintang 1 yang akan dikejar, baru diharapkan dia akan menjadi seorang bintang 2 dalam waktu dekatnya lagi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Yang sesungguhnya membuat gaduh adalah Jokowi. Para pengganggu pemuja Jokowi ikut tanggung jawab dunia akhirnya. Kebohongan tertruk dan tercaman untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Kenapa tidak
bahas hukuman buat Jokowi, OVUM dan Kapolda. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Seret paksa Jokowi kalau dia hingga datang ke pengadilan ini, orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk pembohong dan membohong manusia rakyat. Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia. Suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Duitnya banyak sekali bisa bayar utang negara Jokowi dan anteknya. Menterinya termul semuanya dan aparat negara membela penguasaan dan penguasa, ya. Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah menjalani hidup dari Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden dan yang bikin gaduh di negara ini. Pembohong dan pengkhianat negara namanya, jak kata-kata saksi pembohong. Kapolda Metro harus wajib diaudit kinerjanya, pecat Kapolri Singgit. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Harus diadili orang tidak punya malu dan pengkhianat. Mengkhianat 270 juta orang se-Indonesia. Itulah Indonesia hukum, tajam bawah kalau ke atas tumpul. Polri jaksa mendukung kebohongan Jokowi, ya. Aku sudah muak dan mau muntah. Mengikuti berita ijazah palsu ini, aku sudah jijik melihat muka Jokowi dan Gibran. Kalau menurut kebenaran, polisi hakim juga ikut ditangkap. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut hingga punya malu. Semua melakukan menjijikan. Jujurlah, wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Ya, sekali pembohong seumur hidup, orang nggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar pembohong. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegak hukum. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jokowi penipu menjadi persidang-sidang. Ayo peracok, Jokowi palsu plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban akhirat lebih pedih.
Selamatkan bangsa dan akhirat segera. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Pembohong tetap pembohong. Jadi pejabat hasil pembohongan anaknya pun jadi pembohong. Kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Biar pembohong masih dipercaya saja, apapun bangsa ini berjuang terus sampai berhasil, Pak. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Mantap para perjuang, betul-betul sekiri belok kanan. Apa yang dikatakan ujungnya berkebalikan, munafikun. Kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Penjarakan dia saja, bohong negara Republik Indonesia. Aparat yang membela kebohongan segera dihukum seberat-beratnya. Memang penipu manusia, rakus kuasa, bapa sama dengan anak sama pembohong. Pejabat mengatakan buat jatuh tidak jauh dari pembohongnya Jokowi, Dodo, dan Gibran. Ya NKRI harga mati.